فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Mana fidal bab falyaqra. Naqra'u. Wa anna hadza fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dahulu saya pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, maka beliau berkata kepada saya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu, maka saya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini menunjukkan adabnya Mu'adz bin Jabal kepada sang guru. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hamba yang wajib diberikan oleh hamba kepada Allah. Apa itu? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba atas Allah, hak yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari Allah jika dia memberikan hak Allah. Paham ya? Jika dia memberikan hak Allah, maka hak Allah yang akan Allah berikan kepadanya adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a.
Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini haknya siapa? Hamba. Kapan hamba mendapatkan haknya? Kapan hamba mendapatkan haknya? Kapan Akbar? Jika hamba itu memberikan haknya Allah. Gitu. Qultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Apakah boleh saya memberikan kabar gembira kepada manusia dengan hal ini? Apakah boleh saya buat manusia itu senang dengan hadis ini? Qala la tubashirhum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan berikan kabar gembira ini kepada mereka. Saat ini jangan. Kenapa? Fayattakilu. Nanti mereka akan bersandar. Mereka tidak akan mau lagi berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Kenapa? Cukup tauhid saja nanti. Akhirnya amalan-amalan tidak lagi dilakukan. Jadi jangan sampaikan dulu kabar gembira ini kepada manusia. Ya. Takut nanti manusia tidak mau lagi berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Kenapa? Bersandar hanya pada tauhidnya saja. Yang penting kan aku punya tauhid. Gitu. Paham ya alasannya Rasul? Akhrajahu fis sahihain. Dikeluarkan oleh keduanya di dalam sahihain. Bukhari dan Muslim. Asy-syarh. Kita baca syarahnya. Mu'adz huwa Mu'adz ibnu Jabal. Ibnu Amr, Ibnu Aus, Ibnu Ka'ab, Ibnu Amr al-Khazraji. Al-Ansari. Dia adalah Mu'adz ibnu Jabal. Namanya Mu'adz ibnu Jabal. Bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji. Khazraj itu salah satu suku yang membangun Ansor. Yang membentuk Ansor terdiri dari dua suku besar. Yaitu Aus dan Khazraj. Kebetulan Mu'adz berasal dari yang Khazraj. Makanya gelarnya Al-Khazraji. Kalau yang dari Aus nampaknya nanti Al-Ausi. Semuanya Al-Ansori? Iya. Semuanya Al-Ansori. Karena Ansori itu terdiri dari dua suku tersebut. Udah ya? Gitu. Sahabiyun jalilun. Beliau adalah seorang sahabat yang agung. Yang mulia. Masyhurun. Terkenal. Min a'yanis sahabati. Termasuk di antara tokoh-tokohnya para sahabat. A'yan itu tokoh. Berarti bukan orang sembarangan di kalangan para sahabat. Siapa ini? Mu'adz ibnu Jabal. Wa kana mutabahiran fil ilmi. Dan dahulu beliau terkenal luas. Mutabahir. Bahar, laut. Beliau terkenal luas dalam masalah keilmuan. Ilmunya luas. Mutabahiran. Wal ahkam. Dan beliau juga terkenal luas dalam masalah hukum. Halal haram. Masalah fikih. Wal Quran. Dan juga luas dalam masalah Al-Quran. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha. Beliau ikut menyaksikan perang Badar dan yang setelahnya. Masya Allah. Berarti termasuk Al-Badri. Termasuk sahabat yang ikut perang Badar, Mu'adz. Wastakhlafahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya untuk ahli Makkah, penduduk Makkah. Istakhlafah, dijadikan sebagai wakilnya. Rasul menjadikannya sebagai wakil beliau untuk penduduk Makkah pada hari penaklukan kota Makkah. Jadi Mu'adz ikut, tapi nggak ikut balik ke Madinah. Disuruh tinggal oleh Rasul untuk mengajarkan mereka agama mereka. Siapa? Penduduk Makkah. Padahal dia kan aslinya orang mana ini? Orang Madinah asli siapa ini? Mu'adz, iya kan? Al-Ansari. Tapi ketika penaklukan kota Makkah,
Maka Mu'adz ditinggal di sana sebagai pengajar untuk mengajarkan penduduk Makkah yang baru saja masuk Islam. Summa ba'atsahu ilal Yaman. Kemudian Rasul mengutusnya ke Yaman. Ini menunjukkan besarnya kepercayaan Rasul kepada Mu'adz. Di Mekah dia ditinggal supaya ngajari penduduk Mekah. Kemudian diutus oleh Rasul ke negeri Yaman. Sebagai apa? Qadiyan wa mu'alliman. Sebagai qadi, sebagai hakim. Wa mu'alliman, dan sebagai seorang guru, sebagai pengajar. Nah, hakim kalau ada perkara-perkara dia yang memutuskan. Nah, selain itu dia juga sebagai guru, sebagai pengajar di Syam, di Yaman. Mata bisyam, dan beliau mati di Syam. Ketika jadi gubernur di sana, dia mati di Syam sanah Samanta Asyar, tahun 18 Hijriah. Walahu samanun wasalasun aman, dan beliau punya usia 38 tahun cuman. Muda ya. 38 tahun cuman usianya Mu'adz ibnu Jabal ketika wafat. Kemudian Rodif, saya pernah jadi rodifnya Nabi. Apa artinya rodif? Rodif itu adalah ar-rodif huwaladzi tahmiluhu khalfaka. Rodif itu adalah orang yang kamu bawa dia di belakangmu. Orang yang kamu gonceng. Ya, itu namanya apa? Rodif. Orang yang kamu bonceng di belakangmu ala zahrid dabbah. Di atas punggungnya hewan tunggangan. Jadi Mu'adz di mana ini sekarang? Di belakang. Dia yang dibonceng oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atadri, hal ta'rif. Atadri maknanya apakah kamu tahu? Haqqullahi ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal ibad. Haknya Allah maksudnya adalah apa yang layak didapatkan oleh Allah dan Allah jadikan itu sebagai suatu kewajiban atas para hamba. Itu haknya Allah. Apa yang pantas didapatkan oleh Allah dan apa yang Allah jadikan sebagai kewajiban atas para hamba. Hakul ibadi 'alallah. Haknya hamba atas Allah, maka tabahu ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Apa yang Allah wajibkan, kataba aujaba. Apa yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Jadi bukan hamba yang mewajibkan. Jadi kita nggak pantas nagih Allah. Mana ya Allah janjimu? Katanya kau mau masukkan aku ke dalam surga kalau aku berbuat gini. Nggak ada cerita kayak gitu. Yang mewajibkan atas diri Allah hanya siapa ini? Allah sendiri. Allah yang mewajibkan atas dirinya sebagai bentuk pemberian dan kebaikan darinya. Tafaddulan. Sebagai bentuk pemberian dari Allah dan kebaikan dari Allah. Paham ya? Jadi bukan hamba yang mewajibkan. Haknya siapa itu? Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Gitu. Jadi jangan bayangkan, oh ini kan hak kami Allah, kami berhak nuntut lah. Enggak. Yang menjadikan hak itu ada pada Allah siapa? Allah sendiri. Allah yang mewajibkan itu atas dirinya sendiri. Gitu. Bukan hamba itu yang menjadikan dirinya punya hak untuk menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Gitu. Ini murni hak pemberiannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubashirun nas ukhbiruhum bidzalika liyusarru. Aku beritahukan kepada mereka agar mereka senang. Itu namanya basyir, ubasyir, ngasih kabar gembira, ngasih berita yang bikin mereka apa? Senang. Boleh nggak wahai Rasul saya beritakan ini supaya mereka senang dengan hadis ini? Yattakilu, jangan kata Rasul, nanti mereka yattakilu. Apa yattakilu? Ya'tamidu, mereka bersandar, bertumpu ala dzalika, atas hal itu saja. Fayatruku tanafusa, sehingga mereka akhirnya meninggalkan berlomba-lomba fil a'mali sholihah, pada amalan sholih. Enggak mau lagi beramal.
Nggak mau lagi berlomba-lomba. Kenapa? Yang penting kan punya tauhid. Gitu. Al-makna lijmali lil hadis. Makna hadis ini secara umum adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujuhat tauhid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kewajiban tauhid alal ibad. Ingin menjelaskan kewajiban tauhid atas para hamba. Dari mana itu Allah ingin menjelaskannya? Rasul menjelaskannya. Wajibnya tauhid. Dari Rasul menjadikan tauhid sebagai haknya siapa? Haknya Allah. Kalau tauhid haknya Allah, berarti tauhid hukumnya apa? Wajib. Kan kita harus memberikan Allah haknya. Apa haknya Allah, katanya Allah? Untuk dia disembah dan tidak disekutukan. Berarti tauhid hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena wajibnya kita memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tauhid hukumnya wajib. Wa fadlah. Dan juga Rasul ingin menjelaskan keutamaan tauhid. Bukan hanya kewajibannya saja, tapi juga keutamaannya. Ada keutamaannya? Ali, dari mana keutamaannya tauhid dari hadis ini? Tidak diazab selama dia tidak berbuat syirik gitu. Kan dari dua-duanya itu kan diambil ini ya. Wajibnya tauhid dan keutamaan apa? Tauhid. Kenapa jadi wajib tauhid? Karena Rasul bilang itu haknya siapa? Haknya Allah. Kalau haknya Allah, maka kita wajib ngasih Allah haknya Allah. Kemudian datang keutamaan setelah itu. Kalau setelah kita berikan Allah haknya, yaitu tauhid, datang keutamaan untuk tauhid itu apa itu? Kita tidak akan diazab kalau sudah memberikan Allah haknya Allah. Fa'al qadzalika bisighatil istifham. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hal itu kepada Mu'ad melalui bentuk tanya jawab, istifham, pertanyaan. Ya Mu'ad, kamu tahu tidak haknya Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Dalam bentuk pertanyaan supaya apa? Liyakuna auqa'a fin nafsi, supaya lebih dalam, ya, jatuhnya di dalam jiwa, supaya lebih mengena pada jiwa. Wa ablagh fi fahmil muta'allim, dan supaya lebih kuat dalam pemahaman orang yang belajar. Pakai tanya dulu. Itu kenapa kita nanya-nanya kalian, supaya ilmunya itu nempel, bukan sekedar kalian datang, duduk, diam, denger, tapi ada kemampuan berpikirnya, ditanya-tanyai, dijawab, gitu. Supaya ilmunya lengket kepada pemahaman pelajar, murid. Falamma bayyana li Mu'adz fadla tauhid. Setelah Rasul menjelaskan kepada Mu'adz tentang keutamaan tauhid, istazanahu Mu'adzun. Maka Mu'adz minta izin kepada Rasul an yukhbira bidzalikan nasa, untuk memberitakan hal itu kepada manusia. Liyastabshiru, supaya mereka merasa gembira. Famana'ahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Maka Nabi SAW melarang beliau dari melakukan hal itu. Jangan, boleh, kata Rasul. Khaufan min an ya'tamidan nasu ala dzalik. Khawatir nanti manusia bersandar sepenuhnya pada hal itu. Pokoknya punya tauhid, nggak usah lagi bikin amal-amal lain pun nggak apa-apa lah. Yang penting apa? Tauhid saja. Orangnya akhirnya nggak mau beramal soleh lagi. Fayuqallilu min a'malis solihah. Sehingga akhirnya mereka pun mempersedikit amal soleh mereka. Kenapa? Bersandar hanya dengan keutamaan tauhid saja. Munasabatul hadis lil bab. Kaitan hadis ini dengan bab anna fihi tafsirut tauhid. Bahwasanya di dalamnya terdapat penafsiran tauhid. Bi annahu ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Bahwasanya tauhid itu adalah peribadatan kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Ini dari dua pertanyaannya Nabi SAW tadi. Yang pertama Rasul menjawab apa? Haknya Allah itu adalah an ya'budu. Ini isbat. Wala tusyriku bihi syai'an. Ini apa? Nafi. Sehingga hadis ini bisa jadikan sebagai tafsir lain Allah. Bisa. Kenapa? Mengandung unsur nafi dan isbat. Mana nafinya? Mana nafinya, Azam?
La tusyriku bihi syai'a. Mana isbatnya? An ya'buduhu gitu. Sehingga semua ayat atau semua hadis yang ingin kamu jadikan sebagai tafsir la ilaha illallah harus mengandung dua unsur itu. Ada penafian, ada apa? Isbat. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu? Haitsu raqibal himar. Dari sisi beliau hanya menaiki seekor keledai. Ini kan bukan tunggangan yang mewah ini. Beliau nggak naik kuda, tapi naik apa? Keledai, hewan yang murah, hewan rendahan. Ini tawaduknya Nabi. Wa ardafa alaihi, tambah lagi beliau membonceng. Beliau nggak gengsi, menggonceng sahabatnya. Ini menunjukkan beliau tawaduk. Nggak apa-apa beliau satu kendaraan dengan sahabatnya, nggak apa-apa. Khilaf ma'alaihi ahlul kibr. Berbeda dengan apa yang berada di atasnya orang-orang yang sombong. Milih kendaraan yang mewah. Udah gitu nggak mau gonceng orang lain lagi. Maunya dia sendiri yang di situ. Ini tanda-tanda orang sombong. Rasul nggak kayak gitu. Rasul milihnya pun kendaraannya cuman keledai. Itu pun goncengan sama yang lain. Goncengan dengan yang lain. Yang kedua, Iqbal. Nah, jawazul irdaf ala dabbah, bolehnya boncengan di atas hewan tunggangan. Idza kanat tutiku zalik, dengan syarat dia apa? Mampu untuk hal itu, mampu dinaiki dua orang, nggak apa-apa, boleh. Yang ketiga, Ali. Nah, artikan pengajaran dengan metode tanya jawab. Rasul nanya, Mu'ad apa? Jawab. Nah, yang kelima, Azam. Yang keempat apa yang kelima? Kelima. Keempat, afwan. Hmm. Soalu mana ada soal? Fi'il atau isim itu? Hah? Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Nah, fi'il jadi apa ya fi'ilnya? Fi'il apa su'alu? Kok di doma? Su'ala, timbangan apa? Su'ala mana ada fu'ala? Apa li? Su'ila, fu'ila. Annaman su'ila, amma la ya'lamu. Nah, artikan. Annaman su'ila, ditanya. Mm-mm. Barang siapa yang ditanya amma, anma, tentang apa-apa dia tidak yang dia tidak tahu, mana bertanya, maka sepantasnya ya baginya untuk mana bertanya, untuk mengatakan Allahu a'lam, ya. Akbar, baca bar. Mudhaf ilaih itu biasakan. Mudhaf ilaih, baca Ali. Mm-mm. Artinya mana ma'rifah, mengetahui.
mereka iya, mengetahui hak Allah atas para hamba, yaitu mereka mengibadahinya semata dan tidak ada sekutu baginya. Yang keenam, Iqbal. Nah, walau abada atau abidahu fis surah. Nanti kan manlam bahwasanya orang yang tidak menjauhi kesyirikan, lanjut, lam yakun atiyan, maka dia belum mendatangkan peribadatan kepada Allah. Atabihi maksudnya itu mendatangkan, paham ya? Atabihi maksudnya apa? Mendatangkan. Maka dia belum mendatangkan peribadatan kepada Allah secara hakikat. Pada hakikatnya dia belum beribadah itu. Walau secara penampilan. Ya. Surah itu penampilan. Walaupun dia beribadah kepada Allah secara penampilan. Penampilannya kan beribadah tidak dia? Sholat tidak? Sholat. Tapi ketika nggak bersih dari syirik, aslinya dia nggak apa itu? Nggak beribadah sama Allah. Orang dia untuk yang lain. Iya kan? Walaupun secara penampilannya dia beribadah. Secara penampilan. Tapi secara hakikat, tidak. Nah, yang ketujuh, fadlu tauhid. Wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya, yaitu tidak mendapatkan azab. Yang kedelapan, tafsir tauhid, penafsiran tauhid. Wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirki. Bahwasanya maknanya adalah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Ada nafi, ada isbat. Yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Disunahkan memberikan kabar gembira kepada muslim dengan sesuatu yang menggembirakannya. Sebagaimana keinginan Mu'ad tadi ingin memberikan kabar gembira kepada manusia. Yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Apa maslahatnya? Supaya orang tidak bersandar. Jadi boleh disembunyikan, boleh, ada maslahatnya, banyak. Gitu. Rasul tahu kalau Mu'ad nggak akan bersandar, makanya Mu'ad diberi tahu. Dan di akhir hayatnya pun juga Mu'ad ngasih tahu karena takut berdosa dari menyembunyikan apa? Ilmu. Dan beliau juga sudah melihat orang-orang sudah tidak akan lagi salah tafsir ketika disampaikan hadis ini. Makanya akhirnya disampaikan juga oleh Mu'ad, disampaikan. Paham ya? Jadi ini dalil bolehnya milih-milih murid, boleh dalil untuk pilih-pilih pelajaran mana yang harus disampaikan, mana yang enggak disampaikan. Ya, tergantung dari pendengarnya bisa atau tidak memahami apa yang disampaikan. Kalau kira-kira mereka tidak bisa memahami dan salah mengerti nanti, maka tidak usah disampaikan terlebih dahulu, nanti saja disampaikan gitu. Yang ke-11, ta'addubul muallimi ma'a muallimihi. Beradabnya seorang murid kepada gurunya. Ini dari jawabannya Mu'ad. Ya. Dengan mudahnya dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia enggak ngarang-ngarang jawaban. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dengan ini selesai kita dari bab yang pertama ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sampai yang terakhir hadisnya Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah dan haknya siapa? Haknya hamba. Haknya Allah apa, Lutfi? Haknya Allah apa? Yang harus kita berikan kepada Allah. Apa haknya Allah? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Haknya hamba atas Allah, Satria? Haknya hamba sekarang apa? Kalau tadi haknya Allah tuh, untuk dia diibadahi dan tidak disekutukan. Kalau haknya kita apa atas Allah? Allah tidak akan mengazab orang yang tidak
menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun bab yang berikutnya ini masih dihafal ya. Bahkan nanti setelah beberapa bab juga ini masih dihafal. Paling nanti ditinggal betul-betul nanti paling baru setelah 3 bab paling atau 5, paham ya? Nah, jadi 5 jadi 1 simpen dulu ya. Nanti 6 sampai 10 terus sampai sekitar 60 atau 50-an bab insyaallah taala. Selesai kajiannya kamu hafal apanya? Matannya Masya Allah. Ya, harapannya kan yang diulang-ulang ini kan yang paling pertama biasanya paling mungkin, ya kan? Karena paling sering di murojaah, ya kan? Yang paling baru kan baru-baru dihafal. Jadi sering di murojaahnya masih belum terlalu sering gitu. Makanya baru dihafal. Paham ya? Kecuali kalau yang lama-lama pun nggak di murojaah lagi gitu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakum.